Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Tsumma assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ayyana ma kanu, khususan mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimashqi. Syaikhillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita memasuki bab yang ke-40, yaitu babun atau babu birril walidaini wasilatil arham. Bab yang membahas tentang birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua, wasilatil arhami, dan tentang silaturrahim. Seperti biasa, setiap awal bab, penulis kitab ini atau Imam Nawawi ad-Dimashqi mengutip beberapa ayat. Yang pertama yang dikutip yaitu surah An-Nisa ayat 36. Cuman ini sudah dicantumkan atau kita bahas di bab yang ke-39, yang ayatnya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Kemudian di ayat yang kedua yang dikutip oleh Imam Nawawi di bab ini adalah surah An-Nisa ayat yang pertama. Yang ini sering kita dengar biasanya kalau khutbah nikah. Saat kita hadir di acara prosesi akdun nikah, biasanya ayat ini dibaca oleh khatib atau yang menyampaikan khutbah nikah. Yaitu di ayat yang pertama di surah An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Dalam Quran biasanya atau kadang memakai ya ayyuhalladzina amanu, kadang ya ayyuhan nas. Kalau diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu biasanya perintah ibadah yang ibadah makhdhuf, ibadah yang aturannya langsung seperti sholat, puasa. Itu biasanya awalnya memakai ya ayyuhalladzina amanu. Itu perintah ibadah ritual seperti sholat, puasa, ini kan ibadah ritual. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, paling populer kalau bulan Ramadan. Tetapi kalau ya ayyuhan nas, ini biasanya perintah isinya tentang ibadah secara umum. Ya seperti kita sehari-hari
kita bekerja, bersosial kemasyarakatan, ini kan ibadah secara umum. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu, bertakwalah kalian, rabbakum, kepada Tuhan kalian. Alladzi, ialah zat, khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, min nafsi wahidah, dari pribadi yang satu. Yang dimaksud ini adalah Nabi Adam alaihis salam, bahwa kita ini bersumber atau berasal dari pribadi yang satu, yakni Nabi Adam. Dan ini secara tidak langsung membantah teori Charles Darwin. Dulu waktu saya masuk kelas 1 SMP, itu pelajaran biologi, ada seorang ilmuwan, Charles Darwin, mengatakan bahwa manusia ini hasil evolusi dari monyet. Mosok ganteng-ganteng ini dibilang keturunan monyet. Kalau bilang monyet pelan-pelan, jangan madep ke orang. Ntar bilang monyet terus pas sambil madep ke orang, bahaya. Dia bilang katanya manusia itu hasil evolusi. Lah kalau hasil evolusi, kenapa kok sampai sekarang masih begini-begini aja, nggak berevolusi lagi? Itu yang membantah tentang teori ini. Lah yang namanya teori itu ya bisa benar, bisa enggak. Wong dia hanya hasil penelitian. Ia menemukan bahwa kok ada mirip manusia tapi agak bongkok dan lain-lain. Itu teori. Tapi kalau Quran bilang allazi khalaqakum min nafsin wahidah, bahwa kita ini dari pribadi yang satu, yakni Nabiullah Adam alaihi salam. Jadi kalau di medsos pada ribut nasab, keturunan Nabi apa bukan, kalau kita jelas keturunan Nabi Adam. Ya kalau di medsos kan geger mulu. Ini katanya keturunan apa bukan, ini DNA-nya opo leboh lah, wes urusan mereka. Kalau kita yakin kita keturunan Nabi Adam. Cuman di zaman Rasulullah kita ini keturunannya siapa nggak tahu itu. Apa Abu Jahal ya? Ya, mau keturunan siapa kek? Wong yang ukuran mulia, ukuran terhormat itu bukan itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Mau keturunan Abu Lahab, kalau memang akhlaknya baik, ya insyaallah baik. Kanan itu udah jelas-jelas anak Nabi, bukan hanya keturunan, anak Nabi. Tapi kalau kelakuannya kayak begitu, ya wis diazab oleh Allah. Ikrimah, ada sahabat muda cerdas, pokoknya seinilah sama sahabat Ali kecerdasannya. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Bapaknya kurang ajarnya, gak ketulungan, punya anak namanya Ikrimah. Akhirnya yang membantu perjuangan Rasulullah dan banyak meriwayatkan hadis. Ada Khalid bin Walid, yang kalau kita baca-baca atau nonton-nonton di potongan video, terkenal sebagai seorang panglima perang muslim yang belum pernah kalah sampai beliau pensiun. Lah Khalid itu anaknya Walid. Walid itu terkenal orang yang sangat memusuhi Rasulullah, namanya Walid bin Mughirah. Ada namanya Amr bin As, seorang ahli strategi perang juga. Cuman bukan panglima perang, hanya nyusun-nyusun perang. Tadi yang eksekusi Khalid bin Walid. Amr bin As ini anaknya As bin Wa'il. Ini juga sama, orang-orang yang sangat memusuhi Rasulullah. Bapaknya kayak begitu, tapi anaknya ternyata memang prestasinya bagus. Yuk dikenang sebagai orang hebat. Jadi ya wis mulianya kita yuk, bukan karena nasab, bukan kita anaknya siapa, kita bukan dari suku mana, yuk kita ini prestasi. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian wa khalaqa minha zaujaha. Wa khalaqa minha, dan Allah menciptakan minha dari yang satu itu tadi, zaujaha, pasangannya, yakni Hawa. Kemudian wa batsa minhuma, dan Allah menjadikan jadi banyak itu apa? Berkembang biak. Kayaknya kalau kembang biak itu kesannya bukan untuk manusia ya. Beranak pinak. Ya wis mbok apalah bahasanya terserah lah. Wa batsa minhuma, kemudian dari dua itulah
menjadi beranak pinak gitu ya. Pantas nggak ya? Apa berkembang biak ya malah nggak pantas lagi. Pokoknya jadi banyak lah. Yang asalnya cuma 2 itu rijalan, baik dari kaum laki-laki katsiron yang banyak, wanisaa dan juga dari perempuan. Berarti yang tercatat cuma laki-laki dan perempuan. Yang Laura nggak kecatet. Laura lanang ora, wadon ora. Laura. Catat. Yang tercatat di Quran cuma rijalan wanisaa. Yang Laura nggak ada. Kalau siang Indra, kalau malam Indri. Iya, siang Sobirin, kalau malam Sabrina. Enggak tercatat dalam Quran. Yang tercatat itu rijalan laki-laki, wanisaa dan perempuan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi, yang dengan namanya engkau saling meminta. Artinya dengan menyebut nama Allah kita memohon berdoa kepada Allah. Maka ketika kita berdoa, tuntunan ayat Qur'annya kita dengan menyertakan menyebut nama Allah. Begitupun saat kita beraktivitas, bekerja, berdagang atau aktivitas yang lain, sertakan nama Allah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ini kita mengikut sertakan Allah. Wal arham, dan saling menyayangi atau menyambung kekerabatan. Innallaha kana 'alaikum raqiba, bahwa sesungguhnya Allah untuk kalian itu raqiba, maha teliti. Ini ayat yang kedua. Kemudian ayat yang selanjutnya yang dikutip oleh Imam Nawawi Ad-Dimashqi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha, dan telah mewajibkan, rabbuka Tuhanmu, alla ta'budu, hendaknya tidak menyembah, tidak beribadah, illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya. Ini perintah Allah bahwa kita ibadah itu ya lillahi ta'ala. Walaupun lillahi ta'ala itu kalau kita baca dalam kitab-kitab tasawuf itu terbagi menjadi 3 kelas. Ada yang memang murni lillahi ta'ala, tujuannya hanya Allah, nggak ngarep surga ya nggak takut neraka. Itu seperti ada seorang wanita wali perempuan namanya Robiah Al-Adawiyah. Ketika ia ditanya, kok ibadahmu sergep rajin kayak begitu, apakah benar-benar pengen surga? Ia jawab, enggak. Saya enggak pengen surga, saya enggak takut neraka. Yang saya tuju hanya Allah. Seandainya ibadah saya tekun ini kok saya dimasukkan neraka oleh Allah, saya ridho. Yang penting Allah juga ridho. Ini ikhlas tertinggi, lillahi ta'ala yang tertinggi. Lillahi ta'ala yang kedua itu ya memang lillahi ta'ala, tapi kita masih mengharap tentang urusan akhiratnya kita, masih ngarep surga, takut neraka. Ya kayak doa kita lah, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya memang lillahi ta'ala, tapi masih ada embel-embel tentang urusan akhirat. Itu dulu ada lagu Ahmad Dhani yang nyanyi sama Chrisye kalau nggak salah. Itu walaupun lagu kayaknya lagu-lagunya rock, cuman maknanya dalam. Bila atau jika surga dan neraka nggak pernah ada, gimana lanjutannya? Lupa saya mana. Sama kali apa? Yang nyanyi Ahmad Dhani sama Chrisye dulu. Dhani dia. Pecinta Ahmad Dhani ya. Baladewa ya. Jika surga dan neraka nggak pernah ada, maukah engkau sujud kepadanya? Lah kita ini kan ibadah tekun, jauhi maksiat, rata-rata yo ngarep surga, takut neraka. Lah kalau seandainya surga dan neraka nggak ada, masih mau sujud pun enggak? Nah, itu ya tadi tingkatan yang pertama tadi itu loh, yang lillahi ta'ala. Kalau tingkatan kedua, ya tadi masih ngarep surga, takut neraka.
tingkatan lillahi ta'ala yang ketiga, yaitu orang yang ibadah lillahi ta'ala tapi masih ngarep urusan dunia. Kayak kalau lagi duha itu malah kesannya doanya maksa loh ya. Allahumma in kana rizki fis samai fa'anzilhu. Kalau rezekiku masih di langit, turunin. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau masih di bumi, keluarin. Wa in kana ba'idan, kalau ketemunya jauh sono di Papua, faqarribhu, deketin. Wa in kana qalilan, kalau cuma dikit, fakasirhu, banyakin. Yang terakhir ini yang kedua. Wa in kana haraman, wa in kana haraman fatahhirhu, kalau memang haram sucikan apa halalkan? Ayo, Allah kok yang udah dihukumi Allah bilang haram loh, kalau kau suruh merubah jadi halal gimana? Lah iya, kan kesannya maksa ya. Ya iya, Tuhan didikte. Lah iya, rezeki yang jauh suruh deketin, yang dikit banyakin, sampai yang haram disuruh. Maksa banget nih kayaknya. Kebanyakan. Lah, tapi itu masih masuk kategori ikhlas ketiga. Lillahi ta'ala cuman masih ngarep urusan dunia. Ini perlu diklarifikasi yang tadi yang ketiga loh Pak Haji. Jangan sampai ya Allah kalau rezekiku haram halalin, bukan itu maksudnya Pak. Itu ada maksud bahwa kalau memang hari ini saya dapat rezeki kok dari jalan yang haram, rubah, pindahin ke jalan yang halal. Bukan kok yang haram kok dirubah menjadi halal. Tiba-tiba ya Allah ini daging kok tiba-tiba berubah habis duha langsung celing jadi halal. Yo enggak. Seandainya hari ini kok saya ini dapat rezekinya dari cara yang haram, ganti ya Allah dari cara yang halal. Maksudnya begitu, bukan kok rezeki halal haram berubah menjadi bukan. Nah itu kategori lillahi ta'ala teman kelas yang ketiga. Setelah itu ya udah nggak ada lagi, udah bukan lillahi ta'ala lagi namanya. Jadi ketika kita lillahi ta'ala tapi masih ngarep urusan dunia, itu masih boleh berarti. Mana Pak ngaji, siapa tahu ntar dapat apa ini? Cappuccino, Mukacino. Ya ngaji sih ngaji, insya Allah lillahi ta'ala. Begitu ada ditawarin Mukacino, masa nolak lah ya. Iya. Wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua ihsana, berbuat baik. Ini menempatkan bakti kepada orang tua itu ibadah di urutan kedua setelah kita ibadah pada Allah. Itu saking pentingnya bakti kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibar. Adapun ketika kedua orang tua atau salah satunya al-kibaro, kibar itu udah usia lanjut, udah sepuh. Ahaduhuma, salah satunya, au kilahuma, atau kedua-duanya, dan kebetulan ia tinggalnya bersama dengan kita, maka Quran bilangin fala taqul lahuma uffin, jangan sekali-kali kita bilang atau ngucapin karena biasanya orang kalau udah sepuh itu dulunya imut-imut akan balik imut-imut lagi. Ya benar ya Pak Ustaz. Iya. Kon ayat Qur'annya kan saya yakin bapak-bapak hafalkan ya. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Wa man, dan siapapun nu'ammirhu yang dikaruniai panjang umur, nunakishu maka akan aku kembalikan fil khalqi seperti dulu awal diciptakan. Lah kalau kita dikaruniai orang tua yang kok dikaruniai umurnya panjang, maka tak dulunya imut-imut ya akan balik. Imut-imut amit. Tapi susah tunjuknya Pak Haji sih nggak enak. Oh, saya kenapa duduk sini tadi? Menyesatkan. Lah ya kan ya dulunya dituntun, ya ntar balik
tuntun lagi. Dulunya itu kalau makan berantakan, ntar yo makan berantakan lagi. Lah kita kan sebagai anaknya kan yo udah dibilangin sama Quran, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma. Kalau orang tuamu itu udah masuk ke usia lanjut, baik masih tinggal satu atau masih dua-duanya. Secara detail ya Qur'annya memberitahunya. Maka fala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali ngucap ini biasanya kita kalau orang tua ikut sama kita kan kadang sabarnya bener diuji ya. Bapak tadi kan udah dibeliin sarapan Pak, masa minta sarapan lagi? Bener Pak ya, sampean yang ngalami loh ya. Diuji bener ya, dulu kita dulu ngerepotin orang tua ya begitu. Cuman saya pernah dengar ceramahnya Kiai Jawa Timuran. Walaupun ini kayaknya nyakitin tapi ya memang bener Pak. Orang tua ngerawat anaknya yang walaupun ngeselin, itu harapannya anaknya sehat terus, panjang umur, hidup terus. Sementara anak yang ngurus orang tuanya yang udah begitu, yang diharap apa? Salah satu. Itu Kiai Anwar Zaid orang Jawa Timur ya. Ya Allah, kadang bener ya. Anak 10 punya orang tua kadang tinggal 1, itu kayak pingpong ya. Ikut anak pertama dia bilang jangan andel-andelan ya. Ikut anak pertama, kata anak pertama jangan ikut saya, rumah saya kecil. Ikut anak kedua jangan ikut saya ngontrak. Jangan ikut anak yang ketiga, lah apalagi saya. Ya Allah, suami istri kerja ntar yang ngurus siapa? Lah kalau pusing 1, 2, 3, 4 dari anak semua nggak ada ya kan lama panti jompo ya. Ya Allah. Ini ceramah kayak nyakitin dan memang real, banyak kejadian di masyarakat, tapi kok diangen-angen kok nggak salah ya. Lah di situ Qur'annya bilang fala taqul lahuma uffin. Jangan sekali-kali bilang tadi bapak apalagi wala tanharhuma, apalagi sampai berkata kasar kepada keduanya. Misalnya ini udah beli obat mahal-mahal ya, kita bela-belain ngutang, begitu mau diminumin ke orang tua malah orang tuanya nggak mau minum, dibuang. Kadang kan, Pak ini mahal Pak, ini duitnya ngutang. Ya Allah, memang Quran itu kalau nasihatin kita loh ya gitu. Wa qul lahuma qaulan karima. Wa qul, dan katakan lahuma kepada keduanya, kedua orang tua kita yang udah lanjut, apalagi mohon maaf yang udah pikun, qaulan karima, dengan ucapan yang lembut, dengan ucapan yang halus. Waqfid lahuma janahadzulli. Waqfid, dan turunkan lahuma untuk keduanya janahadzulli. Janahadzulli ini kalau dimaknai secara tekstual itu sayap, pundak ya. Ini bahasa kias. Kalau di depan orang tuamu jangan sampai tinggi bapak mah nggak tahu, bapak kan nggak pernah sekolah. Bapak mah nggak tahu, bapak kan orang jadul. Ini urusan anak sekarang Pak. Jangan sampai begitu. Ini ayatnya waqfid lahuma janahadzulli. Rendahkan dirimu di hadapan orang tuamu. Walaupun mungkin orang tua kita nggak bisa baca, nggak bisa tulis, nggak ngerti dunia modern sekarang, tapi wasilah kedua orang tua itu kita ada di dunia ini. Minar rahmah, dengan penuh sayang. Waqul, dan katakan atau dan doakan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ini doa yang diajarkan oleh Quran. Dan doa yang diajarkan oleh Quran itu menduduki peringkat tertinggi, doa terbaik. Doa terbaik itu kan, doa ini kan ada ibarat anak sekolah mah ada ranking. Doa tertinggi itu yang diambil dari Quran. Ngerti nggak ngerti, paham nggak paham, kalau itu dari Quran itu doa tertinggi. Apalagi kita yang paham artinya, seperti Rabbirhamhuma kama rabbayani. Dan doa ini yuk gampang dihafal loh, anak-anak kita kecil-kecil yang ngomong belum jelas udah hafal ya. Nah ini jelas dari Quran. Kemudian yang kedua yang diambil dari hadis Nabi.
Seperti Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, dan doa-doa lain yang diambil dari hadis Nabi. Yang ketiga, doa yang diijazahkan oleh guru. Misalnya kita ngaji ke satu majelis taklim atau dulu nyantri, kemudian guru ngijazahin, nah itu level ketiga. Level keempat, doa yang kita paham artinya. Lah kebetulan kita lahir di Jakarta, lahir di Indonesia, yang kita paham ya tentu bahasa Indonesia. Daripada baca doa panjang, Allahumma, apa itu mas doanya? Boh lah, pokoknya Allahumma. Makanya ini mohon maaf, saya biasanya kalau acara berjanji, kalau tahlil mah berjanji itu kan saya baca berjanji. Doanya berjanji itu kan panjang. Allahumma ya basitol yadaini bil atiyah. Dan itu kalau diterjemahkan agak sulit karena itu bahasa-bahasa apa ya? Kayak puitis gitu loh. Ya, sulit diterjemahkan. Biasanya saya kalau disuruh mimpin doa ya baca doa-doa yang lain. Banyak kalimat yang di doa berjanji itu yang saya nggak paham. Makanya mending baca kayak doa yang hari-harian yang kita apal banget dan kita paham artinya. Ini doa yang di level keempat atau ranking keempat. Jadi yang dari Quran, dari hadis, yang dijazahkan guru, kemudian yang kita paham artinya. Kemudian ayat yang selanjutnya yang dikutip dalam bab 40 ini adalah dalam surah Luqman. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Wa wassayna, dan kami wasiatkan al-insan kepada manusia, biwalidayhi dengan berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terlebih ibu. Yang ibu itu hamalathu ummuhu, yang telah mengandungnya ibunya itu wahnan ala wahnin, sengsara di atas sengsara, repot di atas repot. Tapi kok ya hirannya nggak kapok ya Pak ya. Nah iya kalau pas dampingi istri lahiran kelihatannya kayaknya kan nggak tega loh ya Pak ya. Sakit, teriak. Tapi ntar begitu anaknya udah gedean ya utak-utik lagi ya. Lah ya utak-utik kok ya nggak kapok. Bilangnya sakit, kapok loh anaknya sampai 12. Lah kalau laki itu kita kan kalau sakit beneran Pak ya. Sunat itu sakit ya. Kita ya beneran itu jujur sekali nggak mau lagi-lagi. Lah kalau perempuan bilang sakit tapi ternyata kok yo hamil lagi. Sakit hamil lagi. Loh, berarti kan yo sakit beneran apa bukan sih aslinya? Wahnan ala wahnin, yang orang hamil itu yo repot di atas repot. 3 kilo, 4 kilo yang nggak pernah ditaruh ya. Kita ya, suruh bawa beras 2 kilo aja, suruh bawa mulu. Wa fisaluhu fi amaini, dan menyapihnya sampai umur 2 tahun. Nyapih kalau dalam tuntunan Quran 2 tahun. Cuman kalau laki-laki sampai umur segini udah disapih belum? Masih. Emang masih? Belum disapih. Pak Haji nggak? Pak Haji ketawa Pak Haji. Saya pakai tawan susu. Tadi tawan susu nggak mau. Oh gitu. Tawan susu tinggal. Dia mah susu nggak bisa diminum ya. Dimut ya saya. Lah iya. Diuyup. Ya Allah. Wa fisaluhu fi amaini, dan nyapih yang pas itu umur 2 tahun cuma sampai umur 45 kok ya belum disapih. 2 tahun. Lah iya. Pakai jam Ustaz yang pahit. Gitu. Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Anishkurli, dengan itu hendaknya kalian bersyukur kepadaku, pada Allah maksudnya, wa liwalidayka, dan bersyukur berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Ya caranya syukur diantaranya yaitu tadi di ayat yang lain tadi, yaitu dengan merawat dengan sebaik-baiknya dan juga dengan mendoakan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini beberapa ayat yang dikutip oleh Imam Nawawi Ad-Dimashqi untuk mengawali bab yang ke-40.
Kemudian kita memasuki hadis yang pertama atau hadis yang ke-312. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini salah seorang sahabat Rasul yang terkenal punya bacaan Quran terbaik. Dan Rasul itu saat beliau merasa badan capek sering manggil Abdurrahman bin Mas'ud ini bukan untuk mijitin, Pak, tapi untuk baca Quran. Karena Rasulullah itu akan hilang capeknya ketika terdengarkan oleh beliau, didengarkan kepada beliau bacaan Quran. Dan saat itu yang membaca adalah Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini pernah protes pada Rasulullah saat Rasulullah bilang bahwa pakaian yang menjulur di bawah mata kaki neraka. Nah, Abdullah bin Mas'ud protes, ya Rasul, apakah saya masuk itu? Karena Abdullah bin Mas'ud itu terbiasa kalau pakai itu pakaian baju itu agak nyeret gitu, Pak. Nyeret itu apa ya? Yo pokoknya di bawah kayak anak-anak muda kalau pakai celana levis gitu loh. Yang belakang kan agak ngeser aja dikit. Nah, Abdullah bin Mas'ud itu begitu kalau pakai karena beliau itu punya cacat yang di bawah mata kaki, yang beliau nggak ingin cacatnya ini terlihat orang. Makanya selalu ditutupi. Lah kemudian, ya Rasulullah, kalau saya gimana ini? Wong pakaiannya saya sehari-hari begini. Kemudian Rasulullah bilang, yang memanjangkan pakaian sampai di bawah mata kaki yang enggak boleh itu lil khuyala. Khuyala itu nyombong. Lah kalau sekarang dibalik, yang pakai celana ngatung tapi dia yang sombong. Nih saya ini yang nyunah. Kalau ini bid'ah tuh pakai celana kok gini. Ya iya, tukeran umpama. Karena di zaman dulu itu kan untuk nyiriin orang kismin sama orang kaya kan dari pakaian, Pak. Kalau orang sekarang kan nggak ketahuan. Kadang malah pakaiannya kerenan orang kere daripada orang kaya. Wong kita sering ketipu. Ada orang kaya konglomerat pakai baju ya seadanya, lagi lihat karyawannya pakai bajunya malah keren-keren. Lah di zaman Rasul itu kalau ada orang yang pakai gamis berlapis-lapis sampai kalau baju kayak nganten perempuan yang nyeret-nyeret, lah itu ciri khas orang kaya. Kalau orang kismin itu dulu pakainya ya kayak yang pakai celana cingkrang segini. Lah maka Rasulullah mengatakan bahwa yang pakai baju sampai nyesreh ke bawah itu neraka, maksudnya orang yang nyombong. Lah ini dimaknai secara tekstual bahwa yang pakai celana di bawah mata kaki neraka. Lah kalau pakai kaos kaki lebih neraka lagi dong. Ini hanya pemahaman kadang yang berbeda. Qala sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ayul amali ahabbu ilallahi ta'ala, ya Rasul, amalan yang paling dicintai di sisi Allah itu apa? Qala, maka Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat yang dikerjakan pada waktunya. Redaksi lain memang fi awali waqtiha, di awal waktunya. Kalau redaksi ayat ini, hadis ini yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang dijamin sahih, bahwa teks hadisnya as-salatu ala waqtiha, salat yang dilaksanakan pada waktunya. Walaupun mepet gitu. Ya walaupun mepet akhir, yang penting kan masih pada waktunya. Misalnya salat asar jam 6 kurang 4 umpama ya, karena memang mungkin dari kerjaan awalnya nguber, hitung-hitungannya jam 5 udah nyampe rumah, ternyata di macet. Lah nyampe rumah kok jam 6 kurang dikit, ya wes langsung sholat. Yang penting ketika takbir, syukur-syukur dapat 1 rakaat full sempurna, masih di waktu asar, belum maghrib, berarti masih pada waktunya. Subuh ya begitu. Dulu saya pernah dengar cerita dari salah seorang pesantren di Jawa Timuran juga, itu memang subuh antara adzan dan qomat itu jedanya lama banget. Alasannya saat itu biar para santri itu nggak ketinggalan 2 rakaat sebelum subuh itu. Makanya jedanya itu panjang, pokoknya selesai sholat, assalamualaikum wiridan baru bentar itu apa ini di luar itu udah terang gitu loh. Mungkin sampai sekarang ya, kalau jam sekarang mungkin ya 5:30 kali ya.
Sementara adzan subuh jam 5 kurang seperempat ya. Apa setengah 5 lebih dikit ayo. Lah kalau sampai jam 5 seperempat berarti kan hampir setengah jam jedanya antara adzan dan iqamah. Berarti yang penting patokannya di sini as-shalatu ala waqtiha. Salat yang dilaksanakan masih pada waktunya. Ya syukur-syukur awal waktu. Sampai-sampai ada yang kepinginnya awal waktu habis adzan langsung qomat. Pengennya saking pengennya di awal waktu. Ya saya jumpai kok Pak. Di satu masjid begitu adzan itu langsung qomat. Ini maksudnya apa? Ya saya tanya. Ya biar di awal waktu puasa. Oh ya udahlah kalau karepmu begitu ya wis enggak apa-apa. Tapi kan tidak ada kesempatan untuk orang sholat sunnah qobliyah. Walaupun qobliyah itu ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Kalau maghrib itu ghairu muakkad, isya ya sama ghairu muakkad. Kalau qobliyah maghrib lihat kondisinya. Jangan memaksakan, Pak. Ini kadang mohon maaf kalau kita musola kecil kayak begini jamaahnya nggak seberapa Pak. Kalau di masjid besar kadang ada orang yang datangnya telat. Begitu datang telat orang-orang udah selesai semua dia sholat sunnah lagi. Kalau di belakang langsung dikomatin nggak masalah ya, di depan. Lah kalau memang dia orang situ, warga orang situ nggak masalah. Kadang kan banyak orang mampir Pak, yang dia mampir supaya buru-buru nanti bisa ke bermaghrib langsung lanjuti perjalanan. Lah terus begitu nanti kalau bela-belain dia takut maghribnya juga kepepet. Makanya saya pernah baca satu tulisan, lupa sumbernya dari mana itu, sholat qobliyah maghrib itu bisa berubah menjadi makruh saat orang yang tadi, contoh kasus tadi, udah datang belakangan, orang-orang udah siap untuk jamaah, dia datang cukup, Allah di depan lagi ya. Kalau tinggalnya nggak masalah. Kita tinggal aja kuat aja. Ya tinggal nggak masalah, cuman kalau dia di depan mah. Sab depan pas belakang imam. Kalau yang ngerti harus batalin, kalau nggak komang harus batalin. Lah iya. Ya kalau yang ngerti ya enggak qabliyah malah. Begitu datang ya wes yang lain tengok-tengok udah langsung qomat. Ya ini kadang ya tadilah. Banyak di antara kita itu ibadahnya semangat ibadahnya bagus Pak, cuman keilmuannya nggak ada. Dikiranya pokoknya kalau ini qobliyah. Padahal yo tadi belum tentu, tergantung situasinya. Kecuali kalau subuh, qobliyah subuh memang itu sholat sunnah yang tertinggi kedudukannya dibanding dengan qobliyah ba'diyah yang lainnya. Itu yang 2 rakaat sebelum subuh. Makanya banyak masjid musola itu kalau pasang nit. Karena kita itu sekarang qomat kan patokannya nit. Jam yang ngatur gitu. Jam yang ngatur. Kalau kita ngaji Bulughul Maram yang berhak nyuruh qomat itu imam. Cuman kalau sekarang pokoknya yang nyuruh imam tuh ya yang jam. Asal udah ngik qomat. Sudah belajar sama qobliyah subuh Sama, hanya nama yang berbeda, aslinya sama aja. Namanya ya qobliyah subuh, qobliyah fajar ya, qobliyah fajar, salat sunnah fajar sama qobliyah subuh. Itu ada dalam kitab Nihayatul Zaid tulisan Imam Nawawi Banten. Beliau mengatakan bahwa qobliyah subuh sama fajar itu sama saja, hanya nama yang berbeda. Sama ya? Sama. Haji sama siapa maksudnya? Jadi masalah. Untung saya berdiri di sini. Coba kalau saya di sono dan cakar-cakaran ini. Qultu ayyi summa ayyi. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasul? Qala datang susu. Ya Allah, belum disapi sih. Bapaknya udah. Bapaknya yang berusaha. Oh gitu ya. Pantesan nanya. Summa ayyu qala birrul walidain. Kemudian setelah itu apa ya Rasul? Birrul walidain, yaitu bakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ayyu. Kemudian saya bertanya lagi. Qala Rasulullah menjawab al jihadu fi sabilillah,
jihad di jalan Allah. Nah ini makna jihad itu memang kalau kita baca tafsir-tafsir klasik semuanya jihad itu maknanya perang. Tapi apakah makna itu cocok dengan kita yang tinggal di Indonesia zaman saat ini? Mungkin dulu sebelum tahun 45 ya memang iya maknanya perang. Lah sekarang perang lawan sopo? Lah iya, ya dulu ada suruhnya jihad fisabilillah malah di jalan Tamrin. Ya tangkap polisi lah ya. Nyuruhnya di jalan Allah. Lah makanya makna jihad ini akan selalu mengalami perubahan. Kalau ayatnya hadisnya tetap sama Pak, cuman penerapan maknanya. Lah jihad itu kan dari kata jahada, sungguh-sungguh. Lah kalau seorang suami ia sungguh-sungguh mencari rezeki yang halal supaya anaknya bisa sekolah dengan layak, ya jihadnya yaitu istri kemudian didik anak di rumah, jadi ngurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya, ya jihadnya ya itu anak sekolah, jihadnya ya belajar dengan sungguh-sungguh. Lah maka makna jihad itu terkadang ya tadi mengalami perubahan. Bukan Qur'annya yang berubah, bukan hadisnya yang berubah, tapi pemaknaannya, penerapan maknanya. Ya mungkin kalau saudara kita yang di Palestina, ya iya, lah kita di sini. Lah makanya kadang ada saudara kita yang memaknai Quran itu secara tekstual. Padahal kalau Quran hadis dimaknai tekstual, wah bahaya Pak. Sama seperti musim Muharram begini loh. Itu kan ada bunyi hadis man massaha yadahu ala ra'si yatimin rafa'allahu bi kulli sya'rihi. Orang yang mengusap kepala anak yatim maka Allah akan mengangkat derajatnya sejumlah rambutnya anak yatim. Lah ini kalau dimaknai tekstual ya bahaya Pak. Wah berarti yang diusap yang rambutnya gondrong aja. Lah kalau yang botak apa sih? Saya madep ke sini, masa kan saya nggak madep ke sono. Sama Adi. Lah ya kan teks hadisnya Allah akan mengangkat derajat sebanyak sejumlah rambut. Lah kalau dimaknai tekstual, dimaknai kebaliknya, berarti kalau nggak ada rambutnya? Jadi nggak ada rambutnya. Lah iya makanya jangan memaknai hadis secara tekstual. Kalau dimaknai tekstual, enak amat ya, cuman ngusap doang. Berarti ada anak yatim sini toh, sekuk, bus pergi. Lah ya kan enggak. Makanya kadang ya Allah memaknai hadis secara tekstual cuman baca terjemahannya langsung ya ini pokoknya ini ya begini. Lah yo repot. Maksudnya kasih sayangi. Lah mengusap anak yatim kan sebagai tanda bentuk sayang, bukan kok sekuk-sekuk. Sini toh, usap-usap mak lu mana? Wah, bahaya malah. Mentang-mentang maknya masih muda. Lah, memaknai hadis, memaknai ayat itu ya jangan tekstual. Lihat kontekstualnya dengan tetap berpatokan, berpedoman kepada para ahlinya. Kalau Quran ya tentu tafsir Quran para pakar-pakarnya. Hadis ya begitu. Lah kalau kita pahami secara sakar PDW, secara tekstual ya bahaya. Ya kayak tadi santunan anak yatim dipilih-pilih dulu. Coba buka pecinya gitu. Yang yatim piatu botak. Lah enggak ada pahala. Ada yang Enggak ada. Ya Allah, Rabbi walillahil hamd. Lah ini hadis ada 3 amalan terbaik, pertanyaan sama tapi jawabannya beda. Nah, diamati oleh para peneliti hadis. Ketika Rasulullah ditanya, pertanyaan sama tapi jawabannya beda. Kan pertanyaan sama, amalan yang terbaik di sisi Allah apa ya Rasul? Pertama dijawab sholat di waktunya. Kedua birrul walidain. Ketiga jihad. Ini diteliti oleh para peneliti hadis. Biasanya Rasulullah menyampaikan itu tergantung siapa yang bertanya. Kalau yang bertanya itu orang yang kurang baik kepada orang tuanya, maka akan dijawab amalan terbaik adalah bakti pada orang tua.
Kalau yang nanya itu orang yang sholatnya masih belentang-belentong, bolong-bolong, maka jawaban Rasulullah, sholat tepat waktu. Orang yang males-malesan, kalau nanya, ya Rasul amalan terbaik apa? Sungguh-sungguh. Berarti jawaban tergantung siapa yang bertanya. Itu Rasulullah. Jadi bukan kok jawabannya kok beda-beda, kan pertanyaannya sama. Tergantung siapa yang bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.